Live meeting ya? Get it? Got it. Oh, got it. Mbak Wiwi, monggo Mbak Wiwi. Intinya Mbak Wiwi. Ya kan? Halo, selamat siang teman-teman. Nggak dengar ya? Halo. Oh ya. Halo. Bisa kita mulai ya? Ya. Oke. Selamat siang semuanya. Salam budaya, lestari Lestari budaya. budayaku. Oke, selamat siang Ibu Purwiyati. Ya Mbak Wiwi, teman-teman Selamat semuanya. siang Kak Sandi. Oke, salam sehat semuanya. Amin. Siang Kak Danang. Selamat siang Kak Iwang. Selamat siang Kak Tera. Selamat siang Kak Sandi. Selamat datang di acara workshop Kukuruyuk 7. Selanjutnya untuk acara akan saya limpahkan ke moderator ya. Silakan Kak Danang. Masuk. Oke, baiklah. Terima kasih semuanya. Suara saya terdengar ini ya, jelas ya? Jelas ya, lumayan ya? Ya, soalnya barengan nih kalau dandan jalan tadi suara noise. Baiklah, terima kasih teman-teman pelajar SMA yang sorry. Terima kasih teman-teman SMA yang telah hadir di acara workshop daring Kukuruyuk ke-7 ini. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita menyelenggarakan workshop daring Kukuruyuk ke-7 ini karena di masa pandemi ini kita nggak bisa tatap muka langsung. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana tips dan trik, bagaimana membuat komik, bagaimana mengikuti lomba komik Kukuruyuk ke-7 ini. Bagaimana tips-tipsnya nanti kita akan jelaskan semuanya dan teman-teman semua bisa bertanya lewat kolom chat. Tapi sebelum itu semua, kita dengar dulu ada sambutan dari Ibu Purwiyati selaku Kepala Dinas Mas. Kepala Seksi Seni. Kepala Seksi Seni Dinas Kebudayaan. Amin Bu. Iya, Mas gitu. Namun lho Bu niki libet. Jadi selanjutnya saya serahkan ke Bu Pur dulu untuk memberi sambutan. Monggo nggih. Nggih, terima kasih teman-teman Mas Danang, Mas Tera, Mbak ada Mbak kita yang sangat jempolan ini yang sudah bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohonkan izin Bu Kabid belum bisa hadir karena kebetulan barengan dengan acara keluar sehingga pada siang hari ini saya yang harus mencukupkan kegiatan workshop teman-teman komik Kukuruyuk 7. Sebelum saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya karena di kondisi pandemi pada saat ini komik masih tetap bisa kita laksanakan.
tidak seperti tahun-tahun sebelum pandemi, memang untuk workshop ini menarik kalau kita laksanakan secara tatap muka, sehingga banyak ilmu, kemudian teman-teman dari SMA, SMK sederajat yang ikut di workshop yang kita fokuskan di satu tempat. Kalau yang kemarin itu ada di Karangkletak, sehingga memang teman-teman sangat enjoy, sangat fun, dan materinya pun bisa langsung diserap oleh teman-teman kreatif kita. Namun karena kondisi pada saat ini, sehingga tema pada saat ini adalah kreasi adaptasi. Kalau sebelumnya di tahun kemarin masih kondisi pandemi, maka temanya adalah dipendam pandemi. Saya harapkan di tema pada tahun ini tetap memberikan kualitas, walaupun ini melalui media daring, untuk anak-anakku di SMA, SMK yang sudah mendaftar lomba kukuruyuk pada tahun ini, sehingga harapannya memang dengan kreasi adaptasi ini kami harapkan teman-teman bisa membaca situasi dan kondisi melalui karya komiknya dengan ciri dan karakter sendiri, nggih. Nah, ini kesempatan seluas-luasnya ini untuk anak-anakku untuk bisa berkonsultasi langsung dengan tim kita yang memang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya untuk bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya, sehingga pada lomba nanti memang akan dihasilkan komik-komik yang berkualitas. Di samping itu juga nanti teman-teman anak-anakku dari SMA dan SMK bisa melebarkan sayapnya melalui teknologi informasi yang sekarang ini memang sangat bisa membantu teman-teman untuk berkreasi. Sehingga harapan kami dari dinas untuk teman-teman penyelenggara dari Mulia Karya, terima kasih atas kerjasamanya selama ini, dan kami harapkan juga kerjasama yang lainnya, sehingga kita akan melahirkan generasi teman-teman, bisa nggak sih disebut komikers pilih ya, gitu. Sehingga memang karya-karya itu akan tetap ada regenerasinya, begitu Mas. Jadi monggo untuk anak-anakku dan teman-teman tim kreatif untuk bisa menyampaikan apa yang harus disampaikan ya, karena memang kondisi dan situasi tidak memungkinkan, mungkin dengan jalan inilah jalan yang paling baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mas Danang, Mas Tera, Mas Yuda, Mbak Deva, dan teman-teman yang lainnya, Mbak Wiwi. Terima kasih, ada kurang lebihnya dari kami, Dinas Kebudayaan tetap mensupport kegiatan teman-teman semuanya untuk tetap bekerja sama untuk di masa-masa mendatang. Terima kasih, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Pur atas sambutannya tadi. Salam budaya ya, lestari budaya. Lestari budaya, aku lupa aku Mas. Ya. Selera rapat itu lupa. Iya Bu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung aja ya, kita langsung akan menuju ke materi workshop komik kukuruyuk ke-7 ini. Untuk materi pertama, Mas, ini ya, aku tak. Kita langsung ke Kak Sandi. Nanti Kak Sandi akan menjelaskan tentang tema dari dan ide cerita dari workshop komik ini. Selanjutnya, monggo Kak Sandi dipersiapkan langsung. Oke. Terima kasih Kak Danang. Ya. Saya mute dulu. Oke. Selamat siang teman-teman semua, adik-adik SMA, Selamat siang. Selamat siang. Semuanya yang sudah bergabung. Selamat siang. Selamat. Ada yang bindeng ternyata. Oke, ini sekarang saya akan memulai dari jadi komik itu kan cerita bergambar. Nah, kalau cuma gambar aja tanpa cerita, nah itu mungkin belum komik. Makanya yang utama adalah kita harus punya cerita dulu. Nah,
ide cerita akan saya jelaskan mungkin singkat. Kalau nanti ada pertanyaan langsung aja ditulis di chat ya, Nanti kalau masih ada yang bingung, nah, tulis saja nanti kita bicarakan ya. Oke, next. Ide cerita kali ini saya akan membagikan ada 4 poin, yaitu pengalaman dan peristiwa, terus genre cerita, terus komik strip, karena lomba kita ini nanti fokus ke bikin bentuknya komik strip. Lalu agar komik itu ceritanya menarik dan penuh dinamika, nah ada yang keempat ini, alur, plot, sama konflik. Nah, mari kita bedah satu persatu. Oke. Tentang tema ini kan masih dalam situasi pandemi, tapi kita sudah mulai beradaptasi, maka tema kita adalah kreasi adaptasi. Pengalaman yang kita alami maupun yang ada di tempat lain namun unik dan seru, nah itu bisa menjadi ide kita untuk membuat komik gitu. Jadi pengalaman kita kan banyak sekali ya, di kanan kiri banyak kejadian gitu tentang akhir-akhir ini gitu. Paling enggak setahun ini kan banyak hal yang seru gitu. Nah, kamu coba endapkan kisah mana yang menarik gitu. Kemudian itu menjadikan ilham untuk menjadi cerita dalam komik yang akan teman-teman buat ini. Kalau baru pertama kali bikin komik memang kayaknya susah ya, wah pengalaman apa ya, mengolahnya gitu. Kan nggak bisa langsung satset bikin terus jadi bagus gitu. Tapi ini bisa sarana untuk mencoba gitu. Berlatih terus, nanti lama-lama kan mahir. Nah, kemudian itu juga membuat teman-teman menjadi lebih peka mengamati sekitar kita gitu. Kemudian menanggapi peristiwa. Saya peristiwa yang aktual kan banyak sekali, misalnya tentang vaksin, nah, atau tentang kalau makan di warung harus 20 menit. Nah, mungkin kalian mengalami sendiri atau mendengar dari orang lain. Nah, itu bisa menjadi peristiwa yang unik gitu. Karena hal seperti itu kan 2 tahun yang lalu kan nggak ada. Tiba-tiba ini masker harus double. Kenapa satu nggak cukup? Nah, itu bisa menjadi ide juga. Nah, lebih seru sih kalau itu pengalaman yang kamu alami sendiri. Tapi kamu kan juga membaca berita di medsos juga banyak hal seru. Nah, itu bisa menjadi ide. Oke. Nah, pengalaman itu, nah ini saya memberi contoh 2 komik yang pernah menang di Kukuruyuk sebelumnya. Kalau nggak salah ini Kukuruyuk kedua dan yang terakhir ke-6. Jadi masih ada masa pandeminya. Nah, kita akan memasuki genre cerita. Nah, kalau kamu memang suka membuat komik tentang edukasi misalnya edukasi tentang imunitas gitu. Jadi akhir-akhir ini kan banyak berita-berita tentang vitamin. Vitamin D itu bagus, berjemur juga, vitamin C juga ya. Kemudian informasi kita bertambah terus. Ternyata butuh berapa miligram, seperti itu. Nah, itu kalau kamu membuat komik tentang edukasi seperti itu bagus. Boleh juga gitu. Terus tentang makan di warung tadi seperti tadi gitu. Atau kamu ingin bercerita seperti film dokumenter gitu. Itu juga bisa. Terus genre yang untuk dilombakan ini kita membuka diri untuk berbagai macam. Jadi kamu bisa bikin cerita komedi, ya seperti itu. Seperti contoh itu kan komedi. Tentang tragedi juga bisa, persahabatan,
kepahlawanan. Nah, mungkin kamu ingin membuat cerita tentang tenaga medis. Nah, atau mungkin cerita tentang tetanggamu atau mungkin saudaramu yang sempat dirawat di shelter. Nah, itu bisa. Kan ceritanya unik tuh. Nah, tapi fiksi juga boleh gitu. Misalnya tiba-tiba virus itu bisa ngomong. Nah, atau ini apa genre yang lain, misalnya fantasi, science fiction, misteri, horor juga boleh. Cross genre juga boleh, misalnya humor tapi horor, nah kan bisa itu, humor tapi horor. Nah, untuk contoh yang ini, nah ini adalah ya jelas dari gambarnya yang sebelah kiri itu jelas itu komedi ya kan. Ada kejutan di akhir. Terus yang kanan itu jadi si anak ini ingin menghadiahi ibunya tapi pakai celengan ibunya. Wah, kan ini konyol juga gitu. Komedi tapi gimana ya, agak sedikit kurang ajar tapi lucu gitu. Nah, kamu cross gitu juga boleh. Oke, lanjut. Kemudian komik strip. Nah, komik ini bentuknya macam-macam ya. Ada yang di Instagram, ada yang di buku, tapi secara garis besar komik itu ada dua sih, komik buku dan komik strip. Nah, itu bisa dibaca. Yang kita lombakan untuk Kukuryuk ini adalah komik strip. Nah, komik strip adalah komik, ya teman-teman tidak terlalu panjang sih, tapi panelnya bisa 2, 3, atau 4 gitu. Nah, karena bentuknya ini A3 untuk dilombakan ini, maka panel jangan terlalu kecil supaya tetap bisa kita baca dan pesan yang ingin teman-teman sampaikan dalam komik ini bisa tersampaikan. Soalnya percuma kalau gambarnya bagus, gambarnya tapi kecil-kecil, terus tag-nya juga kecil-kecil. Nah, pesan atau informasi atau mungkin hiburan yang ingin kamu tampilkan di komik ini, wah, nggak kebaca orang, kan sayang. Kemudian urutan dalam panel ini ya seperti kita baca pada umumnya, yaitu dari atas ke bawah ya. Jarang sih ada komik dari bawah ke atas itu bacanya ding, ding, ding. Kecuali kalau eksperimen gitu, tapi untuk lomba ini kita pakai yang umum aja. Kemudian dari kiri ke kanan. Mungkin kalau kita baca komik Jepang yang buku itu mungkin dari kanan ke kiri ya. Tapi untuk ini sebaiknya dari kiri ke kanan. Kemudian tekniknya boleh manual, boleh digital, tapi itu sebenarnya nggak mempengaruhi penilaian dewan juri sih. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh pemenang komik berapa ya? Pertama apa kedua gitu. Nah, coba dilihat ini. Tadi kan saya bilang panelnya kalau terlalu banyak akan susah untuk dibaca. Nah, ini berapa panelnya? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20 panel. 20 panel saling berdekatan, berumpek-umpekan gitu. Dalam satu lembar A3. Mungkin kita agak sulit untuk membacanya, tapi sebenarnya komik itu ini ceritanya bagus gitu. Nah, keefektifan cerita itu nanti yang perlu kalian pikirkan untuk membagi cerita dalam satu panel ini bisa langsung tamat dan ceritanya bisa tersampaikan. Oke, next. Oke, ini yang terakhir. Ini plot. Jadi plot itu ya secara gampangnya permasalahan, konflik, dan penyelesaian. Nah, ini ada 3 jenis ini. Plot keras. Nah, biasanya ini untuk komik-komik humor nih, karena terakhir kan biasanya meledak gitu, atau gongnya gitu. Kejutannya ada di akhir. Komik horor juga bisa sih, plot keras seperti ini. Kemudian plot lembut. Nah, ini tidak mengejutkan pembaca. Tidak untuk menjebak pembaca seperti cerita detektif gitu, enggak. Tapi ini boleh juga dipakai, karena gembanya lebih lama. Ini Comic Depression karya Irene.
Ini kalau nggak salah di Kukuruyuk yang terakhir deh, yang ke-6. Yang ke-6 ini. Kemudian plot lembut meledak. Nah, ini gabung campuran keduanya gitu. Nah, kalian bisa memakai yang mana gitu. Tapi yang jelas ada plot ini membuat komik menjadi lebih menarik. Coba kalau jujur gitu aja ceritanya, nah, kurang seru. Next. Kemudian alur dan konflik. Nah, seperti ini. Alur ini ada contoh komik yang menang di Kukuruyuk sebelumnya. Ceritanya sebenarnya sederhana. Jadi ada anak cowok SMA, terus ketemu temennya, dijak tawuran, tapi udah diingatkan sama temennya yang cewek, tapi dia tetap berbohong. Akhirnya dia ikut tawuran dan meninggal gitu. Nah, alur ini adalah naik turun cerita gitu. Itu bisa dibangun dari frame-nya, dari panelnya, dan balon kata, juga aksi-aksi tokohnya. Nah, alur naik turun gitu, menjadikan cerita ini menjadi menarik. Kemudian konflik. Nah, setiap cerita pasti membutuhkan konflik ya. Kalau nggak ada konflik misalnya, ya orang membacanya cuma ya dingin gitu aja sih. Nah, konflik ini yang menggerakkan kejadian karena seolah-olah si tokoh utama ini terdesak atau mungkin terhimpit gitu. Terus kemudian dia akan mencari jalannya. Misalnya yang di sini contohnya ini tahun lalu kemarin. Jadi ini konfliknya adalah ada dua kura-kura, yang satu sakit perut. Ternyata dia habis makan yang dikiranya adalah ubur-ubur, tapi ternyata plastik. Nah, akhirnya dia makan itu. Nah, itu kan konflik. Kura-kura bisa kelaparan, kemudian dia salah makan gitu. Nah, akhirnya kura-kura itu ya mati karena makan plastik kan ya nggak boleh ya binatang makan plastik. Nah, konflik ini juga membuat kita introspeksi atau mungkin jadi kritik lingkungan gitu bisa. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Semoga yang tadi itu berguna. Kami tunggu karyamu. Kembali saya lemparkan ke moderator Pak Danang Catur. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Sandi penjelasannya ya. Semoga cukup jelas. Nanti kapan kalau nggak jelas teman-teman bisa langsung kirim pertanyaan ke room chat. Jadi jangan malu-malu loh, jangan bimbang, jangan ragu, tanya. Kalau nggak ngerti pokoknya tanya. Jadi kita di sini berupaya untuk membantu, memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu teknis. Masuk ke materi teknis tentang bagaimana menyusun komik, gambar, dan sebagainya. Jadi langsung aja kita menuju ke Kak Iwan untuk siap. Mana Kak Iwan? Yoi. Kurang. Yoi. Ready kan? Sudah ready? Ready. Ya, teman-teman udah gak sabar ini ya. Tetap stay tune pokoknya. Oke, langsung saja. Kak Iwan, silakan ke materi selanjutnya, yaitu teknik gambar. Oke, sip. Terima kasih waktunya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Pak. Oke. Kita masuk ke teknik gambar. Pertama kita siapkan. Tadi sudah cerita ya. Cerita sudah ada. Jangan lupa ini lomba ini komik strip. Jadi sekali satu babak selesai, satu halaman selesai. Langsung tamat. Oh
Oleh karena itu, pembagian frame dan panel sangat penting. Jangan lupa kita sesuaikan cerita yang sudah ada, cerita yang sudah kamu buat. Itu nanti bisa dibuat coretan dulu atau ya bisa disebut kalau film disebut apa? Storyboard. Jadi supaya kalian bisa membagi panelnya yang apa? Yang sesuai gimana, berapa banyak, gimana supaya ceritamu, cerita komikmu bisa berturutan. Jadi pembaca enak untuk dilihat. Selanjutnya, jangan sampai itu teks dialog dan teks dialog mendominasi. Soalnya kalau mendominasi, wah itu ruwet. Namanya komik adalah cerita bergambar. Jadi harus sinkron, harus ada chemistry di situ. Bahkan ada juga komik tanpa teks. Tapi di sini kalian tetap supaya lebih bisa dipahami kasih teks. Jadi kalian harus bisa membagi teks supaya tidak terlalu banyak. Jadi di situ ada kerjasama antara teks dan gambar. Ya, selanjutnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Bung Sandi, teknik gambar sendiri bisa manual, bisa digital. Kalau manual, setelah tadi storyboard sudah jadi, kalian bisa memindahkan ke lembar yang utama, finalnya. Sketch pensil, kalau sudah selesai, dicek, langsung di outline dengan bisa spidol, bisa pena, tinta bak, atau mungkin color bisa ya Mas ya? Color bisa cat air atau apa jenis, arsiran. Setelah itu gambar di scan dengan resolusi 300 dpi. Kalau bagi teman-teman yang membuat digital, pakailah software yang kalian kuasai. Jadi rasa, waduh, aku isone Photoshop ya, aku pengen AI ya, padahal lagi iso. Malah repot. Malah bisa rada dibadi kok malah mengrepot takon koncone. Tapi dengar ya. Nah, jadi yang pokoknya jangan dibuat ruwet. Pengen yang digital, kuasai software yang pakai software yang kalian kuasai. Dan digital atau manual itu bukan penilaian juri, bukan. Jadi sembarang. RP digital orang digital, wah ini digital iki. Zaman saiki ya menang ya, ora enggak pakai. Sing menarik, ceritanya bisa dipahami. Itu. Pokoknya sing nyaman, apa digital apa terserah teman-teman. Sehingga menghasilkan karya yang terbaik. Selanjutnya. Kok randang-dang? Wah. Nah, setia. Aduh, lambiku. Saya tak ngombe sih. Nah, setelah cerita kalian tadi sudah fix, sudah selesai, kalian mulai membuat karakter atau gaya visual. Di situ kalian harus menentukan karakter yang ada di cerita itu sendiri. Umpamanya ya, misalnya di situ ada copet. Kira-kira umurnya 40 lah. Kalian harus menggambarkan ini orangnya sangar tapi baik. Jadi kalian harus membuat kalau bisa yang berkarakter. Karena di situ
karakter itulah yang membangun cerita komik. Karakter itu yang membuat cerita komik lebih hidup. Jadi di situ kalian harus membuat karakter yang kuat, berilah harapan, impian sesuatu yang mereka inginkan. Jadi bener-bener saya nganu apa jenenge? Tuh kena srengenge. Jadi yang apa jenenge? Yang sesuai dengan cerita komik. Oke, selanjutnya. Celing. Karakter kembali ke karakter tadi. Kenapa yang saya tekankan karakter? Karena disitulah yang mengarahkan cerita. Jangan lupa setting atau background, visual background itu perlu kalian buat sesuai dengan cerita juga. Umpamanya di copet itu nongkrong di pos ronda. Wah, neng kono yo gambar pos ronda. Wis nggak usah jauh-jauh. Kalian bisa melihat pos ronda sekitar kalian. Kurasa kudu, wah, sing muluk-muluk is pos ronda apa none ya. Jadi sesuai cerita itu. Karena di situ akan menyampaikan emosi, suasana. Nah, mungkin loh, copet nongkrong di pos ronda mbok gambar ning gone hotel yo ora iso. Kurang menarik. Jadi orang itu rasane kurang nyampe. Kasih suasana perasaan. Di situ kalian curahkan ekspresi. Oke. Selanjutnya. Wis entek iki ya. Gambarnya wis rampung deh. Wah, terima kasih. Ditunggu loh karya kalian. Jangan ragu dan malu. Sikat pokoknya. Los. Oke. Saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih Kak Iwan. Penjelasannya sangat membingungkan. Amazing. Wah, sangat menarik sekali. Jadi terima kasih. Benar. Ya. Jadi teman-teman jangan ragu, pokoknya jangan bimbang, jangan ragu. Misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat. Kita akan berusaha untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Kan gue bingungnya apa, ora ngertine apa, tekon sembarang wae. Iki mu apa misale tekon kayak iki pensile warna biru apa hijau. Nah, sampai semono ora apa-apa. Tekon. Oke ya. Pokoknya gunakan kolom chat room untuk bertanya. Apapun pertanyaannya, apapun yang kurang jelas pokoknya tanya. Nggak usah bimbang, nggak usah ragu. Oke, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya. Nanti akan dijelaskan lagi, akan dipertajam lagi oleh Kak Tera. Jadi teman-teman sembari bertanya, silakan mendengarkan, lanjutkan lagi materi berikutnya dari Kak Tera. Monggo, Kak Tera. Terima kasih, Bung Danang. Apakah suara saya bisa didengar, teman-teman? Bisa. Oke. Siap, terima kasih. Kita lanjutkan materi berikutnya. Mungkin beberapa sudah pernah melihatnya di lokasi yang lain. Kak Dipa bisa share materi saya ya? Nah, ini kalau tadi sudah diajarkan, bukan diajarkan sih, dibagi tips-tips tentang cerita, tentang teknik. Tentunya teman-teman sudah mempunyai kesukaan genre masing-masing. Kali ini kita coba lihat beberapa contoh-contohnya yang lebih kepada cara mengolah dasar cerita. Jadi ini dasarnya ya, kerangkanya teman-teman nanti bisa kembangkan menjadi suatu karya yang menarik tergantung dari cerita masing-masing. Tapi ini ada beberapa cara berceritanya. Langsung aja Kak Dipa.
Ini contoh, jadi komik strip sudah ada lama sekali di Indonesia. Ini adalah karya dari Ton, namanya asli tidak diketahui. Sudah ada di majalah The Kromo tahun 1920. Yang berikutnya, slide berikutnya Kak Depa. Ini karya Put On, karya Kowanggi atau dengan tokoh Put On, teman-teman sudah tahu pasti. Tahun 1930. Jadi komik strip ini biasanya ada di koran-koran. Umumnya seperti ini kategorinya. Coba slide berikutnya masih ada yang tahun 40-an. Slide berikutnya. Ini menarik karena tanpa kata-kata. Nanti kalau teman-teman mau tanpa kata-kata atau nir ujar atau komik jalan, monggo dipersilahkan. Jadi ini juga ada tantangannya. Ini karya judulnya Si Apiau. Saya lupa nama komikusnya, tahun 40-an, dan dia sudah mulai tanpa kata-kata. Yang berikutnya bisa kita lihat beberapa penjelasan tentang komik strip. Ini bukan keharusan, tapi ini yang dikutip dari bukunya Randy Duncan dan Matt G. Smith. Dia ada sedikit panel, ada 2, ada 3, ada 4, biasanya itu ya. Tapi nanti teman-teman diminta bikin 1 halaman, dan panel ini merupakan satu-satunya unit yang bisa dijadikan enkapsulasi, yang bisa menangkap kejadian-kejadian. Kalau komik buku kan ada halaman-halaman, nah kalau komik strip cuma ada panel. Layout kaku, kotak-kotak, biasanya nggak aneh-aneh banget, tapi itu umumnya silakan dikembangkan. Komposisi sederhana, cuma ke atas, ke bawah gitu ya, tidak ke bawah, ke samping, tidak yang kemudian aneh-aneh. Itu sih, yang lain bisa teman-teman baca sendiri. Dia awalnya ada di surat kabar untuk nambah-nambahin hiburan di surat kabar, tapi kemudian itu bisa berkembang menjadi media sendiri. Contohnya sekarang teman-teman bisa lihat di Instagram. Ada orang yang hidup, komikus yang hidup dengan membuat komik strip itu ada. Nah, ini bisa dipahami secara budaya maupun ciri-ciri umumnya. Teman-teman silahkan diminta untuk mengembangkannya. Yang berikutnya, Kak Depa. Ini beberapa cara bercerita dengan komik strip. Nah, ini cara yang paling standar, teman-teman bisa lihat di buku-buku ilustrasi. Jadi cergam itu cerita gambar ya. Jadi tidak hanya cerita bergambar, tapi cerita gambar. Jadi gambar itu pun bisa bercerita tanpa harus cerita tulisan. Nah, ini caranya sederhana sekali. Teman-teman bikin 3 potongan cerita dari 1 cerita besar, lalu siapkan 3 kotak panel gambar, kata-katanya tempelkan di bawahnya. Itu udah jadi cerita. Contohnya kita bisa lihat. Nah, mau bikin komik lebih dari 3 panel, silakan. Tapi ini contoh yang sederhana 3 panel ya. 1 menggambar 3 bagian, menulis 3 bagian, itu sudah jadi cerita. Coba contohnya Kak Depa. Yang slide berikutnya. Nah, ini contoh komik karya Rudolf Topper atau yang dianggap sebelumnya. Rudolf Topper adalah bapak komik dunia, dianggapnya begitu ya. Dia membuat komik seperti ini. Ini sudah dianggap penemuan pada masanya, tahun 1830. Ada gambar, ada tulisan. Jadi kayak buku anak-anak ya. Ini juga sudah bisa dibilang komik strip. Yang berikutnya, slide berikutnya itu adalah karya Abdul Salam, juga ini bapak komik Indonesia, termasuk yang awal-awal membuat buku komik tahun 52 sudah membuat buku komik. Ini juga tidak semuanya sih, tapi ini contoh yang ditampilkan ini adalah gambar dan tulisannya benar-benar saling melengkapi saja. Tidak ada balon kata, tidak ada yang lain. Jadi cuma benar-benar gambar dan teks. Ini juga bisa teman-teman pakai nanti dalam karya-karya. Yang berikutnya, slide berikutnya. Ini sudah mulai agak ribet tapi menarik. Teman-teman bisa memakai gaya 3 babak. Jadi 3 babak ini cuma sebutan ya. Nanti mau bikin panelnya banyak, silakan. Tapi dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama, babak kedua, babak ketiga. Jadi misalnya teman-teman 1 halaman A3 membuat 12 panel misalnya, bagilah itu jadi 3 babak. Silahkan babak pertama berapa panel, babak kedua berapa panel, babak ketiga berapa panel, silahkan. Tapi yang standarnya seperti ini. Coba kita bisa lihat slide berikutnya contohnya. Babak pertama, permulaan. Teman-teman menyiapkan konteks cerita. Siapa,
tokohnya, di mana tempatnya, kapan, apa yang dilakukan, dan mengapa yang melakukannya. Ini standar banget. Jadi seperti membuat premis gitu ya. Di sini kita bisa lihat Calvin berpura-pura menjadi siapa itu, jagoan gitu ya. Settingnya ini nggak ada, tapi pura-puranya ada. Jadi settingnya di sini cuma halaman kosong, tapi itu kitanya di halaman atau di kebun atau di rumah, kita tidak tahu, tapi dianggap ada. Nah, berikutnya babak kedua bagian pertama dibagi dua biasanya. Babak kedua ini yang bagian pertama adalah menegaskan tujuan si tokoh. Kalau teman-teman tadi dari awal Kak Sandi cerita yang makan 20 menit gitu ya, berarti tadi bagian pertamanya mau makan, bagian babak kedua ini bagian pertama ditunjukkan, ditegaskan memang dia mau makan gitu ya, mau makan sesuatu. Premis cerita diteruskan. Nah, dia ingin terus tetap mencapai tujuannya si tokoh kita ini. Bagian kedua, masih babak kedua, bagian kedua berikutnya kita bisa lihat. Nah, di sini udah ada konflik. Sesuatu yang menghalangi si tokoh mencapai tujuannya. Bisa seseorang, bisa sesuatu, bisa yang tidak nampak, debu atau apa, virus gitu ya, itu virus juga tidak nampak kan, tapi dia bisa menghalangi si tokoh kita mencapai tujuannya. Di sini premis seperti terhenti. Tadi kita mau makan 20 menit, tiba-tiba nggak bisa, tiba-tiba ada Satpol PP, tiba-tiba warungnya tutup, tiba-tiba waktunya habis, macam-macam. Kalau di sini kejadiannya adalah si Calvin dia mau menjadi jagoan tapi keserimpet gitu ya, halangannya keserimpet sederhana. Nah, kita lihat endingnya seperti apa. Endingnya dia bagian akhir adalah resolusi konflik, bisa memuncak, bisa mendingin gitu ya. Di sini terungkap karakter asli si tokoh. Dia ternyata mengejutkan dalam artian tugas untuk orang lain. Karena dia keserimpet, jagoan yang bertugas adalah jagoan yang lain. Nah, di sini menjadi menarik, tadi disampaikan di awal juga oleh Kak Sandi, Kak Ewang, bagaimana membuat twist gitu ya, twist cerita. Jadi jangan mengikuti kata hati pembaca, teman-teman harus bisa kemudian membelokkan apa yang diinginkan pembaca. Coba kita lihat contoh yang lain di slide berikutnya. Di sini contoh yang lain sama, masih dari Calvin and Hobbes. Dia mencoba menjadi Superman, diteruskan terbang tapi jatuh. Nah, dia di sini tidak mau lagi malu, terus pura-puranya ada kryptonit, gitu kan. Kalau Superman kan jatuh gara-gara kryptonit gitu ya. Yang di bawah juga sama, dia main ayunan, masih diteruskan di babak kedua, tapi babak kedua bagian kedua ada halangan, dia jatuh. Nah, dia sambil jatuh ini pura-puranya menghubungi Houston. Houston itu kota di Amerika yang menjadi pangkalannya NASA. Houston, we have a negative on that trajectory. Jadi dia pura-puranya menghubungi Houston karena dia mau jatuh gitu ya. Ini ada benda asing mau jatuh gitu kan. Di sini ada kelucuan, ada keisengan. Nanti silakan teman-teman pilihkan. Di sini memang cuma 4 panel untuk menyampaikan 3 babak. Nah, 3 babak ini bisa menjadi pegangan. Panelnya berapa terserah. Nanti tergantung kebutuhan masing-masing cerita. Yang berikutnya, Cak Depa, silahkan nanti kalau ada pertanyaan ya nanti di kolom chat. Nah, ini yang cara ketiga sebenarnya salah nulis, Kisoten Katsu. Kalau teman-teman yang suka Yonkoma, suka nonton Tahilalat atau PP Komik atau komik-komik Instagram ini, polanya kurang lebih memakai seperti ini. Hampir tidak ada konflik sebenarnya di tema ini, tapi teman-teman bisa lihat. Yang pertama ada perkenalan, pengembangan, ada twist atau kejutan, dan penyelesaian. Ini standarnya ya. Tidak ada konflik, tapi lebih menekankan pada twist kalau Kisoten Katsu ini. Kita bisa lihat contohnya di slide berikutnya. Ada manga yang paling awal dulu, karya Machiko Hasegawa, Sasesan, mungkin pernah lihat terjemahannya. Hampir sama dengan babak permulaan di Polarita 3 babak sebelumnya. Di sini juga mengenalkan tokoh, setting, situasi, dan informasi lain yang diperlukan. Dia mau ngapain, sedang ngapain, di mana, tujuannya apa. Nah, contohnya gambar tokoh pada sebuah situasi tertentu. Jadi si pembaca sudah kita kenalkan, oh ini tokoh utama, ini settingnya di mana, sedang ngapain, tujuannya kira-kira apa. Jadi sudah disampaikan ke pembaca. Yang berikutnya, kinya perkenalan, slide berikutnya. So, pengembangan.
Di sini dia pengembangan dari perkenalan, bertemu tokoh lain, bertemu kejadian lain, melakukan suatu aksi, berkembang. Pembaca memahami lebih dalam. Intinya meneruskan sama tanpa merubah plot. Jadi masih meneruskan. Kalau di sini digambarkan sedang menikmati pemandangan, tiba-tiba ada orang yang menyapa, masih sama, menikmati pemandangan dan tambah pengembangan. Ada tokoh yang menyapa. Tokoh yang tadi kita kenalkan, dia tersipu-sipu, loh kok menyapa saya. Jadi munculkan tokoh subjek lain atau kejadian, si tokoh ini dikembangkan kisahnya. Berikutnya. Kejutannya apa? Wah, dia sudah foto-foto gitu ya. Bagiannya paling penting kalau di kisah Tenkatsu, bagian 10 ini. Menampilkan kejutan atau yang tak terduga. Apa? Silahkan. Nanti teman-teman bisa kreatif di bagian ini. Twist menjadi acuan kenapa plot kita dibangun. Jadi, jangan salah, di sini justru menjadi bagian kenapa tadi di awal disampaikan tokoh-tokoh yang muncul. Kenapa ada 2 tokoh, kenapa? Itu tujuannya justru untuk nanti dikembangkan di bagian kejutan ini. Meskipun mengejutkan, 2 tahap sebelumnya akan menjadi jelas maksudnya dalam babak ini. Oh, ternyata dia ini, oh dia itu, gitu ya. Beri kejutan, bisa menghebohkan, bisa melucukan, bisa yang membelokkan plot cerita. Di bagian akhir kita bisa lihat slide berikutnya. Ketsunya. Penyelesaian. Nah, di sini ada pengaruh, akibat, reaksi, tanggapan yang ada. Bisa mengejutkan, tidak sesuai prediksi pembaca, seringnya gitu kan, nanti paling juga ini, paling juga itu. Tapi kalau kita bisa menebak dan pembaca dan membelokkannya, itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Atau sekedar hanya lucu-lucuan juga bisa, atau ternyata di situ ada pesan-pesan penting gitu ya. Teman-teman saya lihat sudah sering menerapkan cara bercerita dengan kisah Tenkatsu ini. Tunjukkan akibat, tanggapan, atau dada twist itu apa kira-kira. Ternyata dia maksudnya motret orang lain gitu ya. Tiwas si tokoh utama kita bergaya-gaya itu ya. Pernah nggak GR seperti ini? Ini GR sih kita ini. Nah, kita lihat contohnya di komik yang lain. Di slide berikutnya. Ada nggak ya contohnya? Ada. Nah, ini dia. Ini kalau nggak salah, Nada dan siapa lupa judulnya. Di bulan Ramadan, karena dia tinggal di Amerika atau Jepang, itu dia 2 budaya, satu Arab, satu Jepang, tinggal di Amerika kalau nggak salah. Kemudian berpikir bahwa kalau Ramadan itu akan menerapkan pola diet. Nah, diteruskan, masih teruskan. Tapi terjadi twist, dia makannya banyak gitu kan. Nah, di akhir Ramadan masuk bulan Syawal, beratnya nambah misalnya. Nah, itu akibat dari twistnya tadi. Contoh lainnya ada nggak ya? Slide berikutnya. Nah, sudah habis nyata. Jadi teman-teman silahkan mau pilih cara yang mana. Cara yang tinggal menerapkan gambar dan tulisan, mau pakai 3 babak, ada perkenalan, pengembangan, dan akhir, atau pakai kisah Tenkatsu tadi yang mungkin paling sering teman-teman temukan dalam Yonkoma atau komik 4 panel, 4 panels komik. Itu juga bisa. Nah, karena nanti permintaannya ada 1 halaman, silahkan menerjemahkan teknik bercerita ini ke dalam 1 halaman ya. Jangan cuma kemudian 1 halaman isinya 3 panel. Jangan, tergantung masing-masing saja kebutuhannya bagaimana. Bisa sedikit, bisa banyak, itu tergantung nanti teman-teman mau menyampaikan kita bagaimana. Nah, begitu materi saya, Mas Danang. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Tera. Nah, jadi teman-teman, itu materi ketiga kita. Kalau masih ada yang bingung, tetap tulis pertanyaan di kolom chat, room. Jadi pokoknya tetap ini ya. Kalau enggak ini tanya, pokoknya tanya. Pokoknya butuh apa ini ngomong. Oke. Oke, selanjutnya oh iya aku ya. Saya akan memberikan, tadi sudah dijelaskan tentang oleh Kak Sandi, teknik gambar oleh Kak Iwang, terus
dipertajam oleh Kak Tera. Nah, saya akan memberikan sedikit materi tentang contoh komik Kukuruyuk tahun kemarin. Nah, yang kita juga sudah melalui masa pandemi. Jadi tahun kemarin juga lomba Kukuruyuk yang ke-6 itu sudah daring. Jadi saya akan memberikan beberapa contoh komik. Jadi biar untuk sebagai referensi buat teman-teman sekalian, juga mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bisa tolong Pak Depa atau saya sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh karya finalis Kukuruyuk 6. Ini beberapa contoh yang kemarin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di karya ini secara teknis judul ada di atas. Terus kemudian ada 4 panel. Ini cerita tentang ya kegalauan pelajar, sekolah online, kuota habis, dijanjikan kuota. Nah, ini cerita-cerita tentang permasalahan yang teman-teman hadapi sekarang. Jadi apa sebenarnya yang jadi cerita itu nggak usah jauh-jauh, tapi berkutat di permasalahan pribadi teman-teman sekalian. Jadi di sini secara teknis ada 4 panel, kemudian terus judul ada di atas. Ada 4 panel dan hitam putih, tidak berwarna. Ini tidak masalah bagi kita berwarna ataupun tidak, itu bukan hal yang utama untuk menjadi poin pencurian. Jadi boleh hitam putih, di warna juga boleh. Coba next, Kak Depa. Ini karya Valentino. Nah, ini karya Adil Kintan. Lingkaran motivasi di tengah pandemi. Jadi, nah di sini teman-teman juga bisa lihat judul ada di atas. Itu jadi bisa buat referensi ya. Jadi kalau memberi judul pertama di atas, di bawah boleh namanya. Ini juga masih hitam putih, enggak berwarna. Tapi ceritanya menarik. Jadi ini karya yang menjadi finalis tahun lalu. Oke, next, Kak Depa. Nah, ini karya ini sudah dibuat secara digital. Itu dari rumah di atas ada 4 panel. Nah, ini komik ini udah dibuat secara digital. Jadi saya yakin banyak juga teman-teman di sini yang di rumah sudah terbiasa menggunakan gadget. Jadi mungkin ada yang sudah terbiasa menggambar di tab, di iPad, menggunakan berbagai macam aplikasi yang dikuasai seperti kata Kak Iwang tadi. Jadi kalau misalnya udah nyaman pakai Procreate ya udah nggak usah nyoba yang Upload, atau yang biasa pakai Ibispen ya udah pakai Ibispen, nggak usah ikut-ikutan pakai lainnya Madibank atau apa. Ini juga bisa hitam putih juga. Next, karya Zalfa Aulia. Next, Kak Depa. Nah, ini karya Dito Andika, judul 17-an. Ini karya ini manual. Tapi ceritanya menarik. Judul ada di atas, bisa dilihat. Ini manual ini. Warna, 2 warna. Tentang kegelisahan anak sekolah yang memakai seragamnya udah nggak muat karena kelamaan di rumah, kelamaan online. Itu kan problem yang sangat personal. Jadi yang teman-teman rasakan sekarang kan seperti itu. Jadi itu bisa dituangkan menjadi ide cerita. Kayak gitu. Next, Kak Depa. Nah, ini digital juga, jadi berwarna lebih bagus.
ceritanya juga bagus. Cek kesehatan karya Yohana. Dia cek corona ternyata malah yang positif malah HIV. Ini kan ada plot twistnya. Ada plot twistnya. Jadi di musim corona cek corona malah corona negatif tapi positif HIV. Ini plot twist. Karya Yohana ini sudah digital, menarik, berwarna. Next Kak Dewa. Kelas online. Nah, ini kelas online ini juga udah digital, it's okay, berwarna. Nah, bagaimana murid-murid mengucapkan ulang tahun sama ibu guru lewat online, dan semua pengen traktir, yang pengennya ditraktir kuota. Jadi problemnya adalah saat ini adalah kuota internet. Nah, ibunya terus menghilang. Menarik karya Michael Bodi. Judulnya kelas online ini menarik. Jadi teman-teman bisa untuk gambaran ya ceritanya tentang yang sehari-hari yang nampak yang dialami. Fantasi juga boleh, tapi ini sederhana, menarik. Ceritanya menarik, digital, berwarna menarik. Next, Kak. Nah, ini karya Farel Aditya, Serba-serbi Pandangan. Ini manual. Jadi manual dia memakai pensil color berwarna tentang imajinasi dia. Ada beberapa tokoh yang diparodikan. Ini menarik, ceritanya bagus. Tapi mungkin dibaca agak kurang ini ya karena kecil-kecil. Ceritanya bagus. Ini manual, tapi berwarna, pakai pensil warna. Ceritanya bagus, menarik. Jadi ini juga salah satu menjadi kami mau nggak mau harus memilih menjadi finalis karena ceritanya menarik. Oke, next Kak Dewa. Next. Nah, ini karya Ajeng Konita, judul Daring. Nah, ini manual dengan teknik gambar krayon kalau nggak salah, krayon dan pensil warna. Ceritanya menarik ini ceritanya menarik, gambarnya juga lumayan kocak, lucu. Ini tentang ini sekolah online. Jadi awal-awal sekolah online itu kan anak-anak di rumah terus. Jadi dipikir ibunya nggak sekolah, jadi disuruh-suruh nyuci baju, suruh-suruh apa, ternyata kan ya sekolahnya malah online di rumah. Jadi dipikirnya kalau di rumah itu libur. Sembari mendengarkan azan sebentar. Oke, mungkin break dulu ya, bisa break dulu atau gimana Kak Dewa? Next. Nah, ini kalau nggak salah, ini digital, karya Oki Alfiano ini digital, full color. Next. Nah, ini juga karya Yumna Rehana, ini juga digital, full color juga. Ini menarik, teknisnya bagus, berwarna. Ceritanya juga menarik. Next. Oh, udah. Terima kasih. Jadi, pokoknya intinya segera buat. Jadi, teman-teman bisa lihat beberapa contoh yang tahun kemarin. Jadi, teman-teman punya gambaran untuk dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk tentang apakah itu harus hitam putih atau berwarna atau digital atau itu tadi saya pikir sudah menjawab beberapa pertanyaan ya. Mungkin nanti akan dijawab lebih detail lagi ke pertanyaan berikutnya. Mungkin saya langsung lempar ke Pak Wiwi sebagai MC ya untuk selanjutnya adalah menjawab beberapa pertanyaan. Pak Wiwi, apakah on? Halo. Ya, mungkin next langsung aja kita menjawab beberapa pertanyaan.
Oke, saya bacakan ini ya Kak. Saya bacakan pertanyaannya. Nanti monggo yang mau ngejawab Kak Sandi, Kak Tera, atau Kak Iwang. Gitu ya Kak? Siap. Oke, pertanyaannya yang Saja. langsung. Komiknya itu hitam putih atau berwarna Kak? Sudah ya, tadi udah dijelaskan. Bebas. Ketentuannya 3D atau 3D dalam komik. Sudah juga ya Kak tadi. Gambarnya horizontal atau vertikal? Juga bebas ya Kak? Ya. Campuran harus bahasa Jawa, campuran atau bahasa Indonesia Kak? Bebas ya? Karena konteksnya nanti ini untuk peserta yang di DIY, bebas. Ya. Yang penting bisa dipahami oleh pembaca nanti. Oke, sip. Bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh. Kalau mau bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Oh, tuh. Warna Kak? Udah ya? Udah bebas ya. Nih, terlihat penilaiannya apa saja? Siapa Mas jawab? Mas Tera. Saya. Boleh. Jadi kita penilaiannya kita tekankan pada bagaimana teman-teman bisa menyampaikan suatu cerita dengan gambar-gambar ya. Jadi tentunya itu harus sampai ke pembaca. Pembacanya anggaplah teman-teman kita sendiri masih keumuran, lebih tua sedikit, lebih muda sedikit nggak apa-apa. Kriteria itu bagaimana pesan itu sampai. Mau gambarnya bagus, mau gambarnya gaya pribadi, mau gaya apa silahkan. Tapi yang jelas pesan itu sampai. Jadi kalau tadi teman-teman lihat ada gambarnya kok kayak gambar anak-anak, ya nggak apa-apa, itu pesannya sampai. Gaya itu bisa menyampaikan pesan itu. Nah itu. Jadi kita nggak kemudian yang sangat gayanya mirip Jim Lee terus menang itu enggak. Kalau karyanya kayak gambar Shinchan tapi bisa menyampaikan pesan, kenapa enggak? Silakan nanti teman-teman lihat itu. Kalau kriteria secara umum ceritanya sampai, gambarnya bisa menyampaikan cerita itu, kerapian dan lain-lain. Tentunya pesanan dari kami adalah jangan menampilkan hal-hal yang sara dan saru gitu ya. Itu sih. Monggo dilanjut. Oke. Kalau untuk cerita yang sedikit menggantung, bagaimana Kak? Kalau cerita menggantung. Karena ini komik 1 halaman, menggantungnya bagaimana? Nah, diusahakan tamat gitu ya. Teman-teman boleh pakai tokoh yang sudah pernah dipakai, maksudnya tokoh buatan sendiri ya, jangan memakai tokoh dari buatan orang lain. Menggantung jangan, usahakan selesai. Selesainya bagaimana silahkan. Selesainya masih agak menggantung di belakang, masih dikejar zombie misalnya nggak apa-apa, tapi untuk satu bagian halaman itu selesai. Kalau mau disambungkan lagi boleh, tapi untuk 1 halaman ini selesai dulu deh, gitu loh. Paham ya kira-kira maksudnya? Jadi jangan menggantung kemudian ini akhirnya bagaimana nih? Jangan. Ini akhirnya ada, meskipun disambung masih ada, kayak film-film Avenger itu loh. Selesai, tapi ternyata di endingnya masih ada sesuatu, boleh. Itu kan bukan menggantung namanya. Oke, lanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, kalau menggambar komik digital di HP, bolehkah? Dan jika nanti dicetak ke ukuran kertas A3, kira-kira hasil printnya pecah tidak ya, Kak? Di HP kertas ukuran adanya A4, lalu ukuran kertas A3 dalam pixel berapa kali berapa ya, Kak? Ini Pak Ewang yang jawab nih mungkin. Apal ya. Kayaknya kalau di HP itu sulit ya kayaknya ya. Maksudnya kalau bener nggak Mas Tera? Jadi gini aja, kemarin kita coba cek kan, karena kita nggak semua punya HP gitu kan, maksudnya dengan masing-masing apps-nya kan beda-beda. Nah, kalau memang cuma maksimalnya ada di HP A4, pilih resolusi paling besar. Ya, benar.
saya coba kan A4 tapi kemudian resolusinya 1900 lebih pikselnya ya. Dan dpi-nya juga yang paling tinggi, usahakan yang itu. Itu mungkin nanti kalau dicetak mungkin tidak pecah. Tapi juga tidak bisa menjamin kan karena tidak dicoba. Tapi kalau teman-teman pernah punya pengalaman sebelumnya, silahkan. Caranya bagaimana? Caranya coba dulu gambar, tidak usah jadi dulu, tapi yang penting jelas seukuran A4, lalu teman-teman save, posting di mana, atau kalau mau niat sekalian coba langsung print, itu juga bisa. Atau coba dilihat, dikirim ke teman yang punya desktop, suruh melihat ini pecah nggak gambarku. Coba kalau di set ke A3, kira-kira pecah nggak, kan kelihatan. Itu salah satu cara ya. Jadi meskipun pandemi tidak pergi-pergi, tetap kita bisa menjalin kerjasama dengan teman-teman, saling membantu lah intinya gitu. Paling nggak seperti itu sih kalau yang kemudian kemarin kita coba simulasikan soal HP dan A4. Ya, karena kan kebutuhannya nanti finalis karyanya akan dipajang secara fisik di ruang pamer di acara Comic Week, Yogyakarta Comic Week. Jadi memang ukuran A3 itu ukuran gambar yang nantinya akan dipajang di ruang pamer. Jadi ya mau nggak mau harus jelas. Dan untuk kebutuhan katalog juga biar bisa dibaca jelas, dicetak juga jelas. Jadi memang resolusi itu benar-benar diperhatikan. Jadi kalau di HP adanya A4 ya resolusi yang paling tinggi dipilih. Gitu, oke? Ya, sip. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya, Kak. Oke. Mana ya caranya menggambarkan suasana dan emosi yang ingin disampaikan ke dalam komik? Contohnya dari segi background, warna, dan lain-lain. Oke, siapa yang menjawab? Pak Iwang? Gini, itu tergantung dengan cerita yang kamu buat. Umpamanya gini, saya berjalan di tengah hujan. Jadi kono gambarnya ya udan, pakai payung, warna ketika hujan tuh gimana, suasananya mama sedih, ya ekspresinya sedih. Jadi sesuai ceritamu aja. Mungkin ada tambahan, Pak Tera, Mas Andi. Nah, di komik ini kan ada warna ya, maksudnya tidak harus berwarna, tapi ada warna, ada goresan, ada arsip, itu kan juga cara menampilkan warna. Teman-teman bisa menampilkan satu warna dimensi atau warna cahaya. Misalnya pohon itu daunnya hijau, itu kan warna karena cahaya kita bisa lihat dimensi daun adalah warnanya hijau gitu kan. Tapi misalnya terus kemudian tiba-tiba diterima cintanya gitu kan di bawah pohon, membaca SMS atau WA dari kekasih gitu kan. Ya, tak terima cintamu, tiba-tiba pohonnya jadi pink warnanya. Nah, itu adalah contoh menampilkan emosi dengan warna simbolis. Jadi bukan lagi warna dimensional. Itu contohnya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya, Kak. Boleh. Apakah judul komiknya wajib ditulis di atas komik? Bagaimana kesepakatannya, Kak Sandi? Ya, Kak Sandi ini yang bisa jawab. Halo. Kalau untuk judul itu kan seperti apa ya, jendela untuk memasuki, ya seperti film itu juga perlu ada judulnya. Misalnya film balapan gitu, pemilihan judul itu sangat kreatif pemilihannya gitu. Misalnya film yang kemarin Ford versus Ferrari itu kalau misalnya judulnya nama pembalapnya si Shelby, mungkin film itu jadi nggak menarik. Misalnya petualangan Shelby, itu nggak menarik. Tapi kalau judulnya Ford versus Ferrari, wah itu kan menarik. Makanya film itu jadi laris. Karena pemilihan judulnya. Nah, judul itu pintu masuk. Kalau film kan judulnya pasti di depan. Nah, kalau ini komik, tergantung ini kertasmu. Kalau kertasmu vertikal, ya mungkin judulmu bisa di sebelah kanan, sebelah kiri gitu bisa. Kalau horizontal di sebelah kiri. Tapi kalau vertikal yang turun ke bawah itu, judulnya lebih baik di atas. Dan jadi pemilihan judul ini
di atas itu tidak harus di atas banget gitu ya, bisa Nggak masuk harus ke di atas panel ya Kak banget. Sandi ya. Iya. Kadang mungkin bisa kayak misalnya yang tadi ada judulnya depression itu di atas tapi agak pojok gitu juga nggak apa-apa. Gitu. Tergantung kamu bikin masuk ke panel bikin bisa, panelnya ya. seperti apa gitu. Dan nggak harus kotak juga, bulat juga boleh atau kamu memainkan font gitu. Sudah paham, Kak? Siapa? Adelin Kintan. Oke, lanjut ya Kak. Ini masih banyak pertanyaan nih. Oh, masih banyak? Siap. Bolehkan memakai makna tersembunyi? Misalnya, ini kan suka ada rahasia-rahasia gitu ya. Silahkan. Tapi tujuan komikmu apa? Tujuannya kan untuk dibaca. Untuk membagi cerita soal bagaimana kita menyikapi keadaan pandemi ini kan. Tersembunyi semua terus nanti maksudnya apa ya? Nggak bisa paham. Boleh tersembunyi tapi harus terreveal juga, harus terungkap juga. Oh, tersembunyi di awal tersembunyi tapi di endingnya terungkap, itu boleh. Tapi kalau kemudian kita seperti ada pesan-pesan tersembunyi ya, ternyata mau menyatakan cinta kepada seseorang yang paham cuma si dia tok gitu. Jadi kalau menurut saya itu bisa dikurangi lah. Intinya segamblang mungkin kita bercerita seperti apa, makna yang terungkap boleh tidak langsung, tidak eksplisit, tapi juga jangan sampai tersembunyi gitu ya. Ya, oke, lanjut ya Kak. Nih Kak, kalau genre aksi fokusnya kan ke konfliknya nggih, apakah strukturnya langsung bisa konflik penyelesaian untuk menghemat panel atau harus menggunakan awalan cerita? Bebas ya, tapi disampaikan bebas. Nah, kalau karena mau menghemat cerita, silahkan menyampaikan langsung konflik bisa. Tadi kan disampaikan di tips dan trik ada pengenalan tokoh, penyampaian setting, penyampaian maksud tokoh ini ngapain sih? Itu kan bisa saja digambar terpisah, bisa saja sudah langsung masuk konflik. Misalnya nih, penjual di Malioboro dikejar Satpol PP. Itu sudah langsung dikejar, sudah langsung menjadi konflik itu. Di situ kelihatan ada settingnya mana, Malioboro. Tokohnya siapa? Satpol PP dan penjual. Konfliknya itu, kejar-kejaran itu. Nah, itu bisa langsung untuk memulai suatu aksi. Nanti endingnya ternyata berdamai, ternyata tambah heboh, silahkan. Itu untuk menghemat panel, tidak perlu dikenalkan, ini loh Satpol PP, ini loh penjual, ini loh konflik. Enggak, tapi dalam satu konflik, sudah muncul langsung ini ada tokoh-tokohnya. Itu salah satu cara menghemat. Begitu. Oke, paham ya? Ya. Ini Kak, ada yang nanya. Permisi Kak, PPT-nya itu kalau di-share untuk referensi boleh tidak ya Kak? Sebenarnya boleh, tapi apa ya, nanti kalau di-share terus tidak disampaikan dengan baik, bukan kami pelit, tidak, tapi malah takutnya nggak nyampe, karena PPT-nya kan ada gambar, ada tulisan, ada yang gambar tok, ada yang tulisan tok. Nah, kalau apa ya istilahnya, harus dipahami semuanya gitu loh. Nanti kok teman-teman share tapi kemudian tidak sama beritanya kan malah jadi salah ya gitu ya. Takutnya cuma itu aja sih. Gitu. Oke. Ya. Oke. Nih Kak, kalau ceritanya di luar pandemi apa boleh Kak? Boleh, kan temanya kreasi, adaptasi gitu ya. Oke, lanjut ya Kak. Kalau manual berarti media kertas bebas ya Kak? Bebas, mau kemarin ada ide mau bikin mural ya boleh, nanti difoto kan bisa gitu kan. Bahkan jangan cuma kertas. Ya. Kalau gambar manual scan-nya di mana? Terus biar jadi 300 dpi bagaimana? Ini ya. Kalau teman-teman tidak punya scanner, bisa. Kalau gambar manual kan punya A3 toh. Gambarnya A3 toh, difoto aja full, dikirimkan sebagai peserta lomba. Nanti kalau memang finalis, gambarnya kan sudah A3 gitu. Kalau 300 dpi untuk sementara
karena manual tidak harus. Nanti 300 DP itu yang digital. Kalau manual kan nanti dikirimnya ke dinas, jika menang atau menjadi finalis itu akan bisa di-scan di dinas biar menjadi 300 DPI. Ini itu sih. Jadi untuk ikut lomba dulu tidak masalah. Yang manual difoto yang penting full, tidak pecah, fotonya rata ya, jangan miring-miring, jangan ada bayangan, jangan ada kucing, jangan ada kaki gitu fotonya. Jadi benar-benar karya dan ada keterangan nama dan judul di situ. Oh, ya, ya. Oke, lanjut ya, Kak. Ya. Nih, oh ya, izin bertanya lagi, Kak. Itu resolusinya kalau digital pixel per sentimeter atau pixel per inch? Kalau digital. Nah, sama aja sih. Kalau umumnya karena pakai aturan Amerika biasanya pixel per inch gitu ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya, Kak. Mm-hmm. Kalau untuk cerita aksi fantasi boleh menentang hukum alam tidak, Kak? Misal melawan COVID tapi tidak memakai masker. Takutnya ekspresi karakter kurang tersampaikan. Gitu, Kak. Oke. Melawan hukum alam. Bagaimana teman-teman? Kak Danang mungkin bisa menjawab ini. Yang suka berfantasi. Melawan hukum alam misalnya itu bukan melawan hukum alam, misalnya gravitasi, orang terbang. Jadi superhero kan sebenarnya ceritanya melawan hukum alam. Kalau melawan COVID tapi nggak pakai masker, bukan melawan hukum alam, melawan protokol kesehatan. Sekali. Itu melawan protokol kesehatan. Jadi maksudnya gini, saya tahu punya imajinasi tentang cerita yang tidak linier ataupun tidak misalnya Superman itu juga menentang hukum alam, misalnya melawan kejahatan tapi dengan kejahatan, misalnya gitu. Robin Hood misalnya kan gitu. Itu ada paradoks. Suara nih, maaf ya. Jadi seperti itu. Fantasi boleh, itu fantasi, berfantasi boleh. Jadi bisa dilanjutkan ke Kak Sandi. Kak, ada satu pertanyaan lagi, Kak, yang kelewat. Mohon maaf. Nih ya. Nih, Kak, saya mau ngumpulin karya pakai email art saya. Saya isi Google Form, daftar hadir saya pakai email pribadi atau pakai email yang art? Bebas sih. Yang penting bebas. Ada, ya, yang penting ada emailnya. Oh, yang itu belum jawab tuh, Kak Wiwi, yang atasnya tuh. Yang atasnya? Yang ujung sudut kotak tuh loh. Oh iya, ada lagi. Uh-uh. Kalau bentuk panel atau stripnya boleh dikreasi tidak? Misalnya sudut kotaknya lebih tumpul gitu. Boleh, Kak? Boleh apa tidak? Sangat disarankan untuk berkreasi ya. Misalnya ada panel yang biasa-biasa saja, ada panel yang heboh, sudutnya zigzag, berbiku-biku boleh. Ada yang mimpi, sudutnya meliuk-liuk, ya boleh. Karena takut kena pandemi, kena penyakit, panelnya gemetar, ya boleh, silahkan. Itu justru menjadi tadi ya, penyampaian cerita atau menjadi poin penilaian juga bagaimana teman-teman kemudian bisa menyampaikan sesuatu dengan manfaatkan panel, salah satunya. Jadi panel itu bisa menjadi ruang saja untuk menampung gambar, tapi dia juga bisa menjadi panggung. Jangan salah ya. Jadi dia bisa menjadi panggung di mana pentas itu tampil. Teman-teman pernah nonton film kan? Nah, di situ kan dia cuma kotak film itu, tapi dia juga bisa menyampaikan sesuatu. Kotak itu tidak hanya wadah tok, tapi dia juga bisa menjadi panggung yang menghidupkan ceritanya. Nggak pakai garis pun juga boleh gitu. Ada lagi? Ada lagi? Sudah ya, tadi pertanyaan yang terakhir ya, Kak. Sudah jelas gimana semua? Semua ya? Mau disampaikan lagi, Kak Danang?
Mungkin itu 10 peraturan itu bisa disampaikan lagi biar yang teman-teman tadi tahu. ada penekanan juga di tema nggak boleh sara itu. Terus 10 peraturan itu nanti bisa monggo di-share lagi, dijelaskan lagi, atau di-share, cukup di-share aja. Monggo Mbak Wiwi. Bisa saya share di grup lagi ya, Kak? Iya. Oke. Sudah? Sudah ya? Ya, cukup. Ada lagi teman-teman yang mau tanyakan, kita tawarkan mungkin ditunggu 1 menit masih ada terakhir. waktu 10 hari untuk bikin komik. Ya, kita tunggu sampai tanggal 30 Agustus. Oke, kita tunggu 1 menit lagi kalau ada yang mau bertanya. Atau sudah cukup? Kesempatannya tinggal 1 menit. Kalau bertanya langsung ngetik. Langsung, pokoknya ingat passwordnya apa? Minum air putih. Oh, ada yang banyak. Kak, katanya terima kasih. Sama-sama. Yoi. Sama-sama juga terima kasih. Selamat mengikuti. Ditunggu karyanya pokoknya. Ditunggu karya kalian yang terbaik. Betul. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyempatkan hadir. Jangan kita lupa foto dulu. Oh ya, foto dulu Kak. Screen tapi. Jangan lupa isi daftar hadir. Ya. Semua kamera diaktifkan biar ketok. Wah, gaya lagi. Langsung. Sing dhuwur nang mburi. Dodok, sing ngarep dodok. Sing ngarep dodok. Dari, ayo fotonya diaktifkan semua dong. Yang open kamera. Biar kelihatan. Wah. Nanti akan di-share di grup. Biar kelihatan semua. Kak Iwang action dulu Kak Iwang. Ini kayak foto asli ya. Sisiran sing rung. Raup. Coba dicek ada yang belum membuka kamera. 3 kali foto karena ada 3 lembar, 3 slide halaman. Banyak ya. Ini slide pertama dulu. Wah, ini. Yang foto Kak Wiwi ya? Kak Depa. Kak Depa, oke Kak Depa. Silakan dia Bapak. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide kedua. Sing iso weruh asli. Yang bisa beres Kak Depa. Kameranya di on-kan dulu. Ini yang off ini si Natalia Nanda, Syah Rahma, Selin, Ajar, Amira. Ayo, ini kameranya di hidupin dulu. Nah. Rain, kameranya dong. Rania Arifa, Gracia, Selin, Atisa, Lingga. Wah, saya sebutin dulu ya. BNPB. Buka kamera nih. Masuk nama dong. Amira, Azhar. Izin deh. Jangan malu-malu dong. Kita mau foto bersama. Mas, Iwan. Pak Danang, Pak Tera. Mohon maaf, ada Bu Eni, Kepala Guru bagian materi seketik. Monggo Bu. Ya, silakan Bu. Ditunda dulu fotonya. Kita. Kak, Terima kasih Bu. Monggo. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Danang, Mas Iwang, Mas Tera, dan semua yang sudah partisipan di siang hari ini yang mengikuti workshop komik, yang Kukuruyuk ini sudah yang ke-7 ya. Ke-7 ya Bu. Ya, sudah yang ke-7, kita yang sudah yang ke-7. Semoga dari tahun ke tahun semakin banyak peminatnya. Kemudian dari sisi kualitas juga semakin bagus.
Selamat Amin. saja. Terima kasih kepada semua yang sudah memberikan materi, yang sudah partisipan. Kita tunggu saja hasilnya nanti saat pengumpulan sampai di tanggal 31 ya, Siap. 31 Agustus ya. Terima kasih semuanya ye. Kita sukses selalu, sehat Amin. selalu. Amin. Amin. Matur Salam nuwun. budaya Bu, salam Terima kasih budaya. ya. Salam budaya Bu. Ya. Salam budaya. Lestari budaya. Lanjut Monggo, foto Bu. yang slide Foto kedua. bersama sekalian. Bu Nah, Eni. yuk sudah siap semua. Bu Eni juga foto loh. Foto Bu Eni. Mari kita foto bersama-sama. Bu Eni. Lagi. Ada cucuku ini. Ayo, waduh ya. Oke, saya Senyum, hitung senyum. ya. Jangan lupa senyum, jangan lupa senyum. Ya, sini nak. Saya hitung 1, Ayo. 2, 3. Oke. Ya. Slide kedua. Slide kedua, yuk Mas Anu. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Ya. Tutup oleh Kak Faisal. Siap. Kan kembali ke Mbak Wiwi. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir. Jangan lupa kita tunggu karya kalian ya sampai tanggal 30 Agustus 2021. Salam budaya. Lestari budaya. Lestari budaya. Nah, terima kasih semuanya. Lestari budayaku. Lestari alamku. Lestari alamku. Lestari. Enggak sih, Cul. Rampung toh. Ampun, matur nuwun sedaya. Boleh lift sekarang? Masih direkam.